Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Saya mau pulang, tapi dengan gadis itu. Hai sahabat RTV CMD pecinta movie, setelah nonton video ini, pasti kalian setuju sama kita yang ngasih 1 bintang dari 5 untuk film ini. Film yang diangkat dari novel bestseller dengan judul yang sama ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tinggal di rumah hantu selama 4 tahun. Gangguan-gangguan makhluk halus membuat hubungan rumah tangga mereka jadi renggang. Bahkan si suami malah mau dinikahi sama ratu ular. Waduh, pada penasaran gak sama film yang gak jelas ini? Yuk langsung aja tonton alur ceritanya dulu sebelum kita kasih reaksi. Adegan diawali dari papan cerita berikut dengan backsound suara kuntilanak. Sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah baru yang cukup mewah. Mereka adalah Jaka dan Yanti, sang istri, bersama anak mereka yang masih berusia sekitar 5 tahunan. Meski cukup mewah dan di depan rumah itu ada danau, anehnya pipa air di rumah tersebut sering macet. Dan pembantu mereka sering gonta-ganti karena pada gak betah. Suatu hari ketika Jaka membetulkan pipa itu, Jaka mengalami kejadian aneh. Sebungkus udutnya tiba-tiba hilang setelah ditinggal selama 5 detik. Tentu saja si istri dan pembantunya gak tahu apa-apa. Setelah selesai membetulkan pipanya, bungkus udut itu malah muncul di tempat semula yang membuat Jaka merasa aneh. Esok harinya saat Jaka naik ojek, mereka sempat berhenti melihat ada sekerumunan warga yang ricuh. Rupanya ada pria yang kesurupan. Dan warga bilang hal itu sudah biasa. Di tengah kegaduhan, Jaka melihat ada wanita bergaun merah yang menatap mereka dari kejauhan. Singkat cerita, Jaka tiba di Wisma Catering yang dimiliki oleh Bukardi dan suaminya, Hendri. Bukardi mengundang Jaka dan Pak Agung untuk memintanya bergabung di perusahaan cateringnya sebagai investor. Dan keuntungan mereka akan dibagi 3 nantinya. Di sana, Jaka juga melihat ada wanita bergaun merah yang pernah dia lihat sebelumnya. Malam harinya, Jaka meminta pendapat dan persetujuan istrinya tentang investasinya pada Wisma Catering. Yanti hanya bisa mendukung. Jika menurut Jaka itu baik, ya silahkan jalani aja. Esok harinya, Bukardi dan Pak Hendri mampir ke rumah Jaka untuk meyakinkan Jaka agar mau bergabung. Dan Jaka sempat melihat wanita bergaun merah itu duduk di dalam mobil Bukardi. Besoknya lagi, Jaka dan Pak Agung akhirnya setuju untuk bergabung dengan Wisma Catering. Usai mengurus surat kontraknya, Jaka bertanya tentang wanita bergaun merah itu pada Bukardi karena mengira itu adalah karyawannya. Tapi Bukardi mengatakan tidak ada karyawan dengan ciri-ciri yang Jaka sebutkan. Bahkan kemarin saat dirinya mampir ke rumah Jaka, Bukardi hanya berdua saja dengan suaminya. Beberapa hari kemudian, Jaka dikejar-kejar hantu dan terjadilah adegan grepe-grepe di tumpukan jerami. Ternyata itu hanya mimpi. Suatu hari, anak mereka yang lagi main menemukan kotak musik di bawah kursi sebelum akhirnya dia nangis dan teriak karena melihat Poci. Beberapa hari kemudian, Jaka yang bekerja di kantor agensi tenaga kerja menerima sejumlah uang biaya dan menandatangani surat perjanjian calon TKI tentang keberangkatan mereka. Hari berikutnya, pembantu ke-13 mereka yang bernama Rati dirasuki oleh sosok makhluk halus usai teleponan dengan ibunya dan berkata mau pulang. Karena gak betah, Jaka akhirnya meminta tolong warga sekitar dan memanggil Pak Ustadz untuk menyadarkan Rati. Pak Ustadz menyuruh warga memegang Rati dan dirinya akan melakukan sholat goib. Setelah jin yang merasuki Ratih keluar, Pak Ustadz berkata pada Jaka jika sebaiknya Ratih dipulangkan saja karena ternyata Ratih adalah gadis berbau lawean. Semacam ada tanda lahir di baunya gitu guys, yang mitosnya mudah kerasukan dan apabila ada yang menikahinya maka pasangannya akan meninggoy. Ya kurang lebih seperti itulah. 2 hari kemudian, Pak Sata yang bisa dibilang sebagai ketua RT disitulah memperkenalkan Jekno yang memiliki usaha ternak ayam potong pada Jaka. Pak Sata merekomendasikannya agar dijadikan sebagai penyuplai ayam di perusahaan cateringnya, supaya bisa sekalian membantu perekonomian warga yang ada di sana. Jaka pun akan memberitahu Bukardi dan ketika bertanya tentang pembantu barunya, kapan bisa masuk,
Mereka berdua malah langsung buru-buru pamit pergi dan terlihat ketakutan. Hari berikutnya, Bukardi meminta suntikan dana pada Jaka dan Pak Agung demi meningkatkan produktivitas usaha catering mereka. Setelah rapat, Pak Agung berkeluh kesah pada Jaka jika dia curiga jika Bukardi itu gak jujur, karena mereka gak diberitahu laporan keluar masuknya dana. Bisa saja uang investasi mereka digunakan untuk urusan pribadi, bukan bisnis mereka. Tapi Jaka tetap gak percaya dan gak mau berburuk sangka dulu. Tiba-tiba Jaka ditelepon oleh Pak Tata yang merupakan atasannya di kantor agensi tenaga kerja yang menyuruh Jaka segera ke kantor karena ada hal penting. Ternyata kantor mereka telah kena tipu 2 miliar lebih. Uang calon TKI itu dibawa kabur oleh orang kepercayaannya Pak Tata yang sudah berkhianat. Jaka sangat syok, berasa mau meninggoy, karena semua yang mengurus berkas dan menerima uang itu dari calon TKI adalah Jaka. Pak Tata memberikan uang sejumlah 30 juta lebih untuk Jaka gunakan sebagai ganti rugi sementara. Tipis amat itu amplop. Masalah yang datang bertubi-tubi membuat Jaka stres dan bingung hingga linglung akhir-akhir ini. Ya iyalah cuy, mau dapat uang 2M dari mana coba? Beberapa hari kemudian, Jaka mendapat telepon dari karyawannya di kantor yang mengabarkan jika Pak Tata sudah meninggoy karena dirbun dan semua karyawan lepas tanggung jawab mundur dari agensi, hingga Jakalah yang harus menanggung semua amarah dan uang ganti rugi para calon TKI. Jaka lalu menelpon Pak Agung dan mengatakan dirinya akan menarik uang investasinya di Wisma Catering karena mau digunakan untuk membayar uang ganti rugi pada calon TKI itu. Saat pergi ke sana, malah banyak polisi dan Bukardi beserta suaminya ditangkap karena Pak Agung melaporkan mereka berdua atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Sampai di rumah tentu saja Jaka pusing, belum lagi istrinya memberitahu bahwa tadi siang banyak calon TKI yang datang ke rumah mereka marah-marah menagih uangnya kembali. Yanti mencoba menenangkan suaminya itu. Jaka menemui Bukardi dan Hendri di kantor polisi. Bukardi meminta tolong pada Jaka supaya membujuk Pak Agung agar mencabut laporannya. Jaka bersedia membantu dengan syarat uang investasi mereka harus diganti. Bukardi pun mengiyakan tapi meminta keringanan waktu dan akan dicicil. Malam berikutnya, Jaka bisa bernafas lega. Meski dicicil sama Bukardi, setidaknya masih ada harapan untuk membayar uang calon TKI sedikit demi sedikit. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan ternyata itu adalah Bukardi dan suaminya dengan wajah pucat dan basah kuyup karena kehujanan. Mereka ingin mendapat maaf dari Jaka lalu pergi dan tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah hujan. 2 hari kemudian, Jaka datang ke rumah Bukardi untuk menagih cicilan uangnya, tapi di sana malah ada bendera kuning yang ternyata info dari warga Bukardi dan suaminya sudah meninggoy 3 hari lalu dalam kecelakaan mobil di jalan tol. Sontak, Jaka terkejut tak percaya karena 2 hari lalu Bukardi dan sang suami masih datang menemuinya untuk minta maaf. 1 minggu kemudian, tiba-tiba lantai di rumah Jaka retak dan muncul gundukan tanah ke permukaan layaknya kuburan. Bik Darmi yang melihatnya merasa takut, tapi Jaka meminta tolong agar jangan memberitahu istrinya. Besok harinya, Jaka menyuruh Yanti membawa anaknya pergi jalan-jalan. Yanti merasa aneh dengan gelagat Jaka yang mencurigakan, tapi Jaka enggan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Lah, terus Yanti ini pas keluar rumah kok bisa gak tahu? Memangnya dia gak lihat itu gundukan tanah dari lantai yang retak? Padahal itu ada di teras utama yang kalau keluar masuk lewat pintu pasti lewat di situ kan? Aneh banget dah. Jaka mendatangi Pak Haji lalu menceritakan kejadian itu. Setelah diterawang, ternyata itu adalah 3 kuburan yang harus segera dipindah. Jaka bertanya pada warga kenapa bisa ada kuburan, tapi warga pada bungkam. Para warga akhirnya menggali dan mengambil tulang belulang itu, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Setiap malam, Jaka juga diminta mengadakan doa tahlilan bersama warga selama 7 malam. Salah satu warga memberikan daun kelor yang konon bisa menangkal roh jahat. Dia juga minta maaf dan tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran dari Jaka, bahwa dulu saat dirinya masih SD, tanah yang ditempati rumah Jaka itu adalah makam kuno. Lalu tahu-tahu sudah dibangun rumah aja. Mereka kira makam itu gak akan berdampak karena sudah lama banget. Setelah mengadakan tahlilan selama 7 malam, Yanti mengajak Jaka pindah. Tapi kondisi ekonomi Jaka gak memungkinkan. Belum lagi masih punya tanggungan terhadap calon TKI. Jaka hanya bisa meminta istrinya bersabar. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya datang mengunjungi mereka. Jaka dan Yanti meminta pendapat tentang rumah mereka yang berhantu dan ibu mertuanya menyarankan agar mereka berdua mendekatkan diri pada Allah. Salah satu caranya yaitu dengan sholat.
Tapi entah kenapa suami istri ini malah mengabaikannya. Bik Darmi datang memberitahu Jaka jika pompa airnya macet lagi. Beberapa hari kemudian, Bik Darmi tiba-tiba izin pulang mendadak karena gak betah dan terlihat ketakutan melihat ibu mertuanya Jaka. Setelah disusul Jaka, Bik Darmi memberitahu bahwa malam itu ibu mertua Jaka mengusirnya dengan kata-kata penghinaan yang membuat Bik Darmi sakit hati. Tapi setelah Jaka bertanya langsung pada ibu mertuanya, beliau bahkan gak pernah masuk ke kamar Bik Darmi, apalagi mengobrol berdua. Ketika Jaka curhat sama Pak Sata, Jaka justru diberitahu hari di mana dirinya datang ke rumah bersama Jekno dan buru-buru pulang, sebenarnya mereka melihat pocong di lantai atas. Malam harinya, anak Jaka tiba-tiba demam tinggi. Saat Jaka mengambil air kompres yang baru di dapur, Jaka mendengar suara aneh dan mencoba mencari asal sumber suara itu sampai ke halaman belakang. Tentu saja itu bukan manusia, melainkan Tante Kunti yang berkata menginginkan anaknya Jaka. Jaka langsung kabur usai menyiram Kunti itu dengan air kompresan, dan setibanya di kamar, demam anaknya langsung turun seketika. Esok harinya, Jaka memanggil tukang bor sumur untuk membuat saluran sumber mata air yang baru. Tapi sudah 3 kali pindah, mereka tetap gak berhasil karena terhalang batu besar yang gak bisa ditembus mesin sehingga airnya gak keluar. Pak Gembol yang melihat ada sesuatu yang aneh di rumah itu berkata akan kembali nanti malam setelah Isya. Malam harinya Pak Gembol datang lagi dan melakukan ritual serta pembacaan doa karena sepertinya tanah di rumah Jaka itu dijaga oleh makhluk halus. Usai melakukan ritual, Jaka melihat ada pocong yang mengikuti Pak Gembol. Besok paginya akhirnya airnya bisa keluar tuh guys. 3 hari kemudian ketika Jaka beserta istri dan anaknya hendak pulang ke rumah, dia dihadapkan dengan rombongan jenezong Pak Gembol yang ternyata sudah meninggoy. Jaka terpaksa putar balik dan memilih jalan alternatif karena katanya pamali jika menerobos rombongan jenezong. Di jalan kedua lagi-lagi dihadapkan dengan rombongan orang-orang metong, yang dimana yang meninggoy ternyata partnernya Pak Gembol yang menggali sumur. Jaka putar balik lagi mencari jalan lain, tapi lagi-lagi bertemu rombongan orang metong, yaitu partnernya Pak Gembol juga guys. Jadi mereka yang ngebor sumur di rumah Jaka itu meninggoy semua di hari yang sama. Salah satu warga di rombongan itu memberitahu jika anak Jaka sangat pucat dan menyuruhnya supaya membawa ke rumah sakit. Malam-malam berikutnya, Jaka meminjam duit pada Bagas. Entah siapanya nih si Bagas. Terlalu banyak karakter figuran di film ini yang menurut aku tuh gak begitu penting. Bagas meminta Jaka agar mengambil uangnya malam ini juga karena besok mau pergi ke Jepang. Dalam perjalanannya, Jaka tak sengaja ngelindas kucing di tengah jalan, tapi setelah dicek gak ada apa-apa. Bahkan bangkainya pun juga gak ketemu. Lalu saat Jaka melanjutkan perjalanan, Jaka dicegat oleh seorang supir ambulan yang seakan tahu jika Jaka baru saja menabrak kucing dan diminta untuk menguburkannya. Tapi Jaka berkata jika dia sudah mencarinya, namun gak ketemu dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Supir dan mobil ambulan itu pun langsung menghilang begitu saja. Jaka lalu curhat pada Bagas tentang kejadian barusan, dan Bagas hanya berkata mungkin aja itu cuma perasaan dan halusinasi Jaka saja. Karena sudah larut malam, Jaka pun pamit dan segera buru-buru pulang. Di rumah, Yanti mulai mendapat gangguan. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri dan mulai mendengar suara-suara aneh, tangisan dan ketawa cekikikannya Mbak Kunti. Anaknya bangun dan teriak histeris sambil nangis karena ada Miss Kunti yang lagi fashion show di sekeliling ranjang mereka. Jaka yang masih di jalan lagi-lagi merasa sudah menabrak orang, tapi gak ada siapa-siapa. Dia berhenti di Pertamina untuk isi bensin, tapi saat mau berangkat, motornya tiba-tiba gak bisa jalan dan terasa sangat berat. Akhirnya, Jaka menitipkan motornya pada satpam di sana, yang ternyata motornya gak bisa jalan karena dipegang oleh jin peluk. Jaka tiba di rumah dini pagi hari dan melihat istri dan anaknya ketakutan. Esok harinya, Jaka bertanya pada Pak Haji tentang kejadian semalam, dan setelah diterawang, Pak Haji mengatakan jika kucing dan orang yang ditabrak Jaka semalam bukanlah makhluk dari bumi, tapi dari planet Saturnus. Saat pulang ke rumah, Jaka tak sengaja mendengar obrolan istri dan kakak iparnya yang meminta Yanti agar ninggalin Jaka dan mencari laki-laki lain. Karena meski jual gunung sekalipun, hutang 2 miliar itu gak bakal bisa lunas dan gak ingin adiknya itu hidup menderita. Namun Yanti tetap ingin mempertahankan keluarganya karena dia sangat mencintai Jaka. Perkataan Yanti dan kakak iparnya ini membuat Jaka menangis dan pergi. Dia merasa telah menjadi suami yang gak berguna. Jaka teriak dan nangis di bawah pohon, lalu melihat ada asap ungu yang seakan menghipnotisnya
untuk ikut. Tiba-tiba, Jaka sudah berada di kamar berbalut kain putih seakan kamar pengantin. Kemudian ada seorang bidadari dari planet Uranus yang meraba-raba dan mengelus-elus Jaka agar dan anunya berdiri. Bahkan wanita itu mau mencium mesra bibir Jaka. Boro-boro berdiri batangnya. Jaka tentu terkejut, tapi Jaka gak bisa bergerak setelah tubuhnya dililit ular besar. Iya teman-teman, wanita itu adalah siluman ular. Sangat membagongkan sekali bukan? Tiba-tiba saja Jaka terbangun dan sudah ada di teras rumahnya. Tidur di lantai dia guys. Jaka merasa aneh dan mulai kelihatan seperti orang stres gitu. Beberapa hari kemudian Jaka mulai emosi, bahkan memarahi istrinya karena HP-nya hilang. Saat pergi ke kantor, karyawannya melihat ada ular yang melilit di leher Jaka dan mereka membantu melepaskan ular itu. Salah satu dari mereka mengetahui jika ular itu bukanlah ular sembarangan, tapi ular yang dilahirkan di planet Pluto. Lagi-lagi Jaka curhat sama Pak Haji tentang kejadian aneh akhir-akhir ini. Pak Haji pun menerawang, bahkan melakukan sesi tanya jawab dengan salah satu sosok itu. Sosok yang sudah tinggal puluhan tahun di rumah Jaka. Mereka semua gak mau diusir dan Pak Haji menyarankan agar Jaka hidup damai berdampingan saja dengan mereka. Malam-malam berikutnya Jaka melihat ibu mertuanya naik turun tangga karena merasa aneh. Jaka mencoba mengikutinya ke kamar dan melihat ibu mertuanya sedang mengobrol dengan seorang pria. Setelah dilihat untuk yang kedua kalinya, mereka berubah jadi kakek cangkul dan nenek kuntilanak, selingkuhannya, bukan nenek Gayu. Keesokannya, Jaka bertanya pada ibu mertuanya. Tentu saja tadi malam itu bukanlah ibu mertuanya, melainkan hantu. Beberapa hari kemudian, Jaka dan Yanti sedang asyik bermain air bersama anak mereka. Tapi tiba-tiba anaknya langsung demam tinggi dan mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, anak Jaka selalu ngigau. Anak yang dirawat di kamar sebelahnya berkata takut karena ada nenek-nenek menyeramkan yang memegang anaknya Jaka. Muncullah dukun dari planet Merkurius yang membantu mengusir hantu nenek itu hingga akhirnya demam anaknya Jaka sembuh. Hari berikutnya, Jaka mencari alamat rumah Dr. Arman, seorang psikolog terkenal, untuk konsultasi. Sudah muter-muter tuh, tapi gak ketemu, yang membuat Yanti kesal dan ngajak pulang. Tiba-tiba sosok pria berbibir pucat dari planet Venus datang dan mengantar Jaka ke rumah psikolog itu yang ternyata tinggal di planet Mars. Setelah dipersilakan masuk, 3 detik kemudian Jaka keluar lagi dari rumah psikolog itu, mengungkapkan terima kasih atas nasihatnya dan segera pulang. Gak penting banget sih. 1 bulan kemudian, mereka terlihat senang karena sudah gak mendapat gangguan lagi. Semenjak mendatangi psikolog itu, mereka pun berencana mau mengunjungi Dr. Arman lagi, sekaligus mau mengucapkan terima kasih lagi. Tapi setelah datang ke sana lagi, rumahnya terlihat gak keurus. Dan warga sekitar berkata jika sudah 11 tahun tidak melihat ada yang menghuni rumah itu, alias itu rumah kosong. Saat pulang ke rumah, Jaka dihadapkan oleh calon TKI yang membawa preman untuk menagih uangnya kembali. Namun, Jaka lagi-lagi meminta maaf dan memohon agar memberinya waktu lagi. Yanti sudah gak tahan hidup dalam ketakutan dan penuh tekanan terus-menerus. Dan disinilah rumah tangga mereka mulai retak. Beberapa hari kemudian, ketika Jaka pulang dari kantor dan hujan turun dengan derasnya, Yanti tidak membukakan pintu. Kemudian Cecep, si polisi kampung, datang membawakan kunci yang dititipkan Yanti padanya beserta sepucuk surat yang isi intinya Yanti meminta maaf karena kabur dari rumah, karena dia gak ingin terus-terusan hidup dalam ketakutan. Yanti juga meminta Jaka agar jangan mencarinya dan bahkan minta cerai. Jaka tentu saja sangat shock. Meski sudah dicari ke rumah mertuanya, Jaka gak bisa menemukan Yanti. Lalu dia curhat pada Pak Haji. Jaka mengeluhkan HP-nya yang hilang dan belum kembali sampai saat ini, sehingga dia gak bisa menghubungi istrinya. Setelah diterawang, rupanya HP itu sudah dianggap mahar oleh Ratu Ular Galaksi 9. Satu-satunya cara untuk mengembalikan HP itu ya Jaka harus menuruti kemauan sang ratu, yaitu ingin dinikahi dan diewiti oleh Jaka. Awalnya Jaka gak percaya dan itu mustahil, tapi demi HP-nya kembali, Jaka akhirnya bersedia menikahi Ratu Ular itu dan mengadakan pesta yang dimeriahkan oleh hantu-hantu yang ada di rumah Jaka sendiri. Prosesi pertukaran cincin pun berlangsung dan mereka begituan di hadapan para hantu-hantu sambil diiringi musik tradisional Jawa kuno. Setelah acara selesai, Jaka terkejut bangun dan sudah ada di kamarnya, lalu mendengar HP-nya berbunyi. Setelah diangkat, ternyata itu telepon dari Yanti. Jaka berjanji akan segera menemui Yanti setelah semua hutangnya lunas. Berbulan-bulan kemudian,
Yanti datang ke rumah hantu itu lagi menemui Jaka dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya di saat susah. Jaka pun tidak mempermasalahkan karena selama ini mereka juga sering bicara di telepon. Anehnya, Yanti justru berkata gak pernah menelpon Jaka. Terus siapa dong yang teleponan sama Jaka selama ini? Si ratu ular kayangan dari galaksi 9 itu ya? Dahlah, pusing jadinya. Jaka lalu memberitahu Yanti bahwa ia sudah mengiklankan rumah hantunya itu untuk dijual. Jaka semakin senang karena Yanti mengungkapkan kalau dirinya hamil dan mereka bahagia. Malamnya, Jaka mulai diganggu sama hantu-hantu di rumah itu lagi. Bahkan ada sosok menyeramkan yang mengelus-ngelus perut istrinya. Jaka membaca surah Al-Fatihah dan makhluk itu pun pergi. Yanti terkejut bangun karena bermimpi keluarganya duduk di atas kuburan yang bergelimpangan mayang. Berminggu-minggu kemudian ada seorang ibu para tidak normal bernama Bu Ronggo yang mau membeli rumah hantu itu dan mereka senang akhirnya bisa pindah setelah 4 tahun tinggal di rumah hantu. Beberapa tahun berlalu, Jaka yang sekarang sudah sukses dan mempunyai mobil. Dia datang ke rumah hantu itu lagi. Sangat masuk akal ya, 2 miliar bisa lunas hanya dalam beberapa tahun. Gak korupsi dan nyuri kotak amal lu kan Jak? Rumah itu terlihat gak keurus dan warga sekitar memberitahu Jaka jika Bu Ronggo bangkrut dan meninggoy. Sudah ada 10 makam yang warga pindahkan dari rumah itu. Namun masih ada 3 makam yang tidak bisa dipindah dan bangunan itu akhirnya dibiarkan kosong sampai film ini dibuat. Tamat. Sudah lengkap belum nih nama planet-planet yang udah kita sebutin? Karena videonya terlalu panjang untuk rate dan reaction, kita bakal upload di video yang berbeda ya guys. Silahkan klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih.